Ya, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya kembali dipercaya untuk hadir di sini. Salam untuk Pak Agus dan juga Pak Erwin, Pak Anif. Jadi di sini kalau saya mewakili hati para emak ya. Jadi saya tahu itu sekitar 2 minggu yang lalu ya, kurang lebih 2 atau 3 minggu yang lalu itu ada pemberitahuan saya akan langganan untuk update berita. Jadi di situ minyak goreng itu sudah tembus di harga 19.000 sampai 20.000. Nah, ini saya bilang ke ibu saya, Bu, minyak goreng naik ya 19.000 per liter. Kalau per kilo bisa lebih antara 20.000 sampai 21.000. Awalnya nggak percaya, masa sih kan gitu. Terus akhirnya beliau belanja, ternyata benar pulang-pulang. Berapa harganya? 19 katanya begitu. Jadi kalau kita melihat ya dengan tingginya kenaikan harga minyak, tidak hanya minyak curah dan juga minyak goreng kemasan itu ya cukup mengagetkan gitu ya. Apalagi kami yang ada di daerah. Kalau saya bilang saya ini kan ada di pinggiran ya. Kota Kediri itu sudah kota kecil dan saya itu di pinggir sekali, ya. Di pinggiran sekali. Nah ini sangat mengejutkan dan mengagetkan. Jadi kalau kemarin itu ketika kita belanja juga begitu. Kerupuk akhirnya juga naik karena minyak naik. Kemudian pengusaha peyek itu juga gitu menaikkan harga karena minyak naik. Jadi banyak sekali yang terimbas dengan kenaikan harga minyak ini. Jadi tidak hanya ibu-ibu rumah tangga pure yang dia sehari-hari masak untuk untuk keluarga, tapi juga dari pengusaha yang sudah disampaikan oleh Pak Agus tadi yang itu berkaitan dengan tidak jauh dari perminyak-minyakan gitu ya, berminyak gorengan. Nah, ini sangat menyesakkan sekali. Jadi kalau ditanya apakah misalkan saya ini juga pemburu promo, ya emang iya gitu ya. Karena mau gimana lagi gitu kan, ketika minyak goreng minyak goreng curah aja sudah sangat mahal sekali. Jadi kita beralih ke sana. Kalau ada promo itu kadang ini ya di akun akun jual beli online ya. Itu nanya di situ harganya berapa, tanya ke teman. Terus nanti nanya lagi di swalayan sana harganya berapa, di sana harganya berapa. Jadi kita memang membandingkan harga. Di mana yang paling rendah yaitu kita beli. Terus akhirnya pernah juga ya kita beli minyak yang dengan harga yang sangat miring sekali, tapi ternyata kualitasnya buruk ya, kualitasnya sangat buruk sekali. Apalagi cepat kalau dipakai masak itu cepat hitam dan tidak bisa dipakai ulang. Nah ini kondisinya. Jadi kalau kita belanja, kalau kita belanja itu memang harus benar-benar menekan jumlah yang kita belanjain gitu ya. Ya ini alhamdulillah yang lain agak turun harganya. Kayak telur itu meskipun sudah mulai naik tapi kan masih dalam batas normal gitu ya. Nah ini akhirnya yang kayaknya itu nggak perlu dibeli, ya udahlah nggak usah dibeli dulu. Jadi benar-benar kalau saya bilang itu lebih kencang ikat pinggang gitu ya. Karena karena kembali lagi, jadi minyak itu kan sudah 2 kali lipat ya harganya kalau saya lihat itu ya. Jadi saya juga pernah beberapa waktu itu usaha keripik gote kalau saya sebutnya. Nah ini akhirnya juga di awal itu misalkan harga minyak goreng curah itu dari 9.500, jadi saya pernah mengalami harga minyak goreng curah itu 9.500 di eceran ini ya. Ini sampai naik di harga 13.500 itu di eceran. Itu saya pernah mengalami. Dan itu di harga yang segitu itu sudah engap gitu ya. Mau dijual berapa ini? Apalagi sekarang dari 13.500 sampai menuju harga 19 sampai 20.000. Ini sudah sangat zolim sekali kalau saya sebutnya kayak gitu. Ini sudah berkali-kali lipat ya kenaikannya. Nah, ini kondisinya kayak gitu kalau saya ditanya curahan hatinya itu sudah begitu. Gitu Pak Anif. Iya, jadi nggak hanya nggak hanya minyak saja yang curah, tapi ada juga curahan hati. Saya juga
Oh iya, nyambung juga ya. Berarti ini minyak curahan hati ya. Jadi kalau naik saja sedikit itu sangat mengganggu kegelisahan ya. Makanya gerah juga ya kita dibikinnya ya kalau ini apa ada harga minyak. Nah, kalau ini Bu Enda juga sebagai ibu rumah tangga ya. Tadi juga kelihatan juga pernah berusaha dengan apa keripik atau sebagainya. Nah, seperti apa sih kondisi masyarakat saat ini ya, khususnya kaum ibu-ibu ya di tengah himpitan ekonomi tadi Bu Enda Iya, juga harus mengecakkan apa apa mengencangkan ikat ikat pinggang pinggang. mengecangkan dengan baik. Saya kok jadi teringat ini apa 10 hari terakhir bulan Ramadan ya. Jadi Rasulullah itu Lebih mengecangkan ikat mengencangkan ikat pinggangnya. pinggang. Padahal ini Ramadan juga masih jauh ya, dan kadang-kadang juga di bulan Ramadan menuju hari raya juga apa barang-barang juga ada yang naik ya. Nah, ini seperti apa Bu Enda ini nuansa kondisi apa ibu-ibu saat ini? Ada juga kalau yang bekerja juga kan juga waduh ini harga naik ya, kerjaan juga gajinya tetap dan sebagainya. Iya, Nah, iya. seperti apa ini kondisinya? Silakan Bu. Jadi kalau dilihat dari ini ya, dari memang kita memang dilihat dari segi ekonomi gitu ya, dari segi ekonomi eh, ya sama ya, apa yang dialami ibu-ibu apalagi di tataran menengah ke bawah itu insya Allah hampir sama gitu ya. Sehingga ketika menghadapi kondisi yang serba sulit seperti ini, saran saya itu tetap menghadapinya dengan kepala dingin. Kenapa kalau kita itu sampai terbawa ini ya, terbawa arus ya, terbawa arus panas tadi ya, terbawa arus panas itu mungkin dengan gaji yang tetap, uang belanja tetap gitu kan. Kemudian dengan apa kenaikan harga-harga, bahkan tidak ada kenaikan harga juga ya, misalkan dengan apa SPP juga naik loh Pak Hanif. Jadi kalau dibilang SPP juga naik, misalkan kayak gitu ya. Nah ini memang harus dihadapi, ibu-ibu itu harus dengan penuh dengan kepala dingin gitu ya. Jadi jangan sampailah terbawa emosi, apalagi kalau kita lihat selama pandemi ini di tahun 2020 itu angka perceraian itu meningkat drastis ya. Jadi dari 2 juta pernikahan itu ada seperempat, hampir seperempat. Jadi hampir seperempatnya itu terjadi perceraian, misalkan kayak gitu. Nah ini para ibu-ibu harapannya dengan kepala dingin tadi itu bisa menyikapinya dengan bijak. Misalkan kalau misalkan itu kebutuhan yang belum apa namanya belum benar-benar penting dan genting ya sudah tidak usah dibeli dulu, jadi di cancel terlebih dahulu. Nah kemudian kita bisa memilah-milah tadi ya, memilah-milah tadi mana kebutuhan yang itu benar-benar penting dan genting, mana kebutuhan itu yang bisa ditunda terlebih dahulu. Nah ini bisa sedikit untuk apa namanya mengakali dengan kenaikan harga dan apalagi kenaikan minyak goreng ya. Kalau saya bilang minyak goreng itu memang benar-benar kebutuhan pokok selain beras dan juga minyak. Selain beras dan juga gula karena memang setiap hari ya, hampir setiap hari itu kita bergelut dengan minyak goreng. Entah tadi ya, entah sekedar goreng nasi, entah goreng lauk ataupun apa gitu ya. Tapi benar-benar minyak goreng ini menjadi kebutuhan pokok yang tidak bisa kita hindari untuk tidak dibeli. Jadi oke lah ya untuk misalkan tadi ada yang dengan pola hidup sehat, dengan merebus dan sebagainya. Tapi bagaimanapun minyak ini kalau bagi saya pribadi ini harus ada di rumah. Dan ini tidak bisa tidak. Itu kayak gitu. Kemudian berikutnya yang kedua apa yang harus dilakukan oleh para ibu-ibu di tengah kesulitan ekonomi ini. Jadi kita kalau saya itu ini ya untuk membantu suami itu memang sudah lama saya lakukan. Kayak ini ya, kayak melihat peluang apa yang bisa kita lakukan untuk membantu perekonomian keluarga, misalkan seperti itu, meskipun posisi kita itu bukan sebagai tulang punggung, jadi hanya sebagai membantu ekonomi keluarga dengan misalkan kalau sekarang ini kan yang lagi ini tuh yang jualan online ya silahkan saja dipakai daripada kuota kita itu terbuang percuma hanya untuk sosmedan, hanya untuk yang lainnya ya kita pakailah ya itu untuk membantu perekonomian keluarga misalkan yang seperti itu. Jadi
tetap karena yang namanya hidup kita itu kan harus berlanjut, tidak bisa ya weslah kita berhenti dari sini, sudah, tidak bisa, karena kehidupan yang terus berlanjut ini maka kita harus pandai-pandai mensiasati, apalagi untuk masalah minyak goreng ini. Jadi kalau kita lihat para ibu itu memang juga harus harus melihat, harus tahu gitu ya perkembangan perekonomian itu kayak gimana. Sehingga ketika kita itu melihat hal yang seperti ini tidak mudah terkaget-kaget juga. Jadi kita tetap harus memantau, terus memantau kondisi yang ada. Karena memang kalau kita lihat dari minyak goreng curah ini kan sudah sudah mau diberhentikan untuk penjualannya itu kan sejak tahun 2014. Kemudian baru didok untuk peraturan Menteri Perdagangan itu kan tahun 2020 kemarin. Kita pedagang itu masih diberikan izin untuk jualan minyak curah sampai akhir 2021 ini. Kemudian nanti pada tanggal Januari 2022 itu akan diberlakukan peraturan Menteri Perdagangan ini tentang pelarangan peredaran minyak curah itu. Jadi seperti ini para bunda ya, para ibu-ibu itu memang kudu update terus ya, kudu update tentang permasalahan yang ada di sekitar kita, apalagi yang menyangkut hajat hidupnya para ibu gitu ya, para bunda. Karena memang dengan ketika kita melihat situasi yang seperti ini, para ibu itu bisa tidak terkaget-kaget atau tidak kalau bahasa saya mak cekakik gitu ya, mak cekakik, loh kok kayak gini, kok kayak gitu. Nah, seperti ini sehingga kedepannya itu kita bisa lebih jaga nih kita ini harus apa. Jadi mengantisipasi. Jadi kita lebih bisa mengantisipasi jika memang hal-hal seperti ini ya, kayak kenaikan minyak yang benar-benar drastis ini harus terjadi. Kita bisa mengantisipasinya seperti apa. Itu kayak gitu Pak Ani. Ya, baik. Yang terakhir Bu Endah ini ya. Kalau tadi kita sudah memperdengarkan Pak Agus tadi sudah ada laporan mak-mak pedagang mau turun ini. Nah, kalau Bu Endah ya tentu tidak semua menyadari hal ini ya. Nah, kalau kami melihat latar belakang Bu Endah ini kan juga memiliki komunitas, kemudian juga ada komunitas atau yang seide, sepemikiran yang sama ya, mengalami nasib yang sama juga. Nah, apakah juga suatu saat nanti ya, barangkali apakah juga akan turun ke jalan membawa panci ya, membawa wajan, barangkali kemudian membawa sudil dan sebagainya sebagai bentuk protes, barangkali kan kita juga pengen apa sih gerakan dari kaum ibu-ibu yang mempunyai kesadaran itu ya, khususnya dalam hal ini adalah kesadaran barangkali kesadaran politik gitu. Nah, seperti apa Bu Endah? Apakah ada gerakan turun ke jalan, Bu Endah, untuk mak-mak ini? Ayo Pak, maaf tadi keputus sinyalnya. Ini padahal sudah nyari yang paling bagus ini. Iya, ini. Apakah akan ada gerakan turun ke jalan barangkali mak-mak nanti yang sepemikiran dengan Bu Endah yang juga mempunyai kepekaan jiwa sosial, kepekaan jiwa politik ya, barangkali nanti turun ke jalan bawa wajan, sutil gitu ya, panci barangkali untuk meramaikan aksi nanti. Atau apa nih yang mau dilakukan bareng-bareng barangkali? Jadi kalau turun ke jalan itu opsional ya. Oh, opsional ya. Ya, makanya opsional ya. Iya, itu bisa saja kalau memang ada yang mengkoordinir. Ayo kita ini aksi. Gitu misalkan, ya siap-siap saja kita diajak. Iya, itu bagus itu, nanti tanggung jawab bagus itu kalau jadi ya. Pokoknya IKP lah. Nanti yang mungkin yang orasi Pak Mbak panitianya IKP. Iya gitu betul. Ya. Jadi saya dulu pernah ikut ini Pak, komunitas petani tebu Republik Indonesia PTRI ya. Jadi juga pernah seperti itu. Jadi diajak aksi ini memang ada yang mengkoordinir gitu ya, mengkoordinir para petani tebu untuk aksi ya. Siapa tahu nanti ada yang mengkoordinir para pedagang khususnya minyak itu bisa untuk ikut aksi bersama-sama ya, siapa tahu kan bisa saja seperti itu. Iya. Jadi ya, kalau gimana? Silakan Bu, lanjut Bu. Silakan dilanjut. Iya. Menarik ini.
Jadi kalau dilihat dari segi komunitas, dari kacamata komunitas ya, dari misalkan dari Muslimah Voice. Jadi sebenarnya kalau tidak diajak sama Pak Hanif untuk membahas tentang minyak curah ini, saya ini ya tidak begitu mendalami ya untuk fakta tentang minyak curah ini, karena memang kalau minyak goreng naik memang iya gitu ya. Apalagi kalau saya dari basic saya adalah pertanian. Kondisi minyak naik itu memang kalau dari sisi alam itu kondisi dari misalkan ya hama, kemudian juga kondisi panen yang turun drastis kayak gitu dan sebagainya. Memang kondisi secara umum begitu gitu kan. Tapi kalau dilihat dari kacamata saya sebagai seorang bagian dari Muslimah Voice gitu ya, maka di sini harus ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Termasuk ini ya, menyampaikan tentang fakta-fakta. Ternyata memang kondisi akan dibatasinya minyak curah atau dilarang minyak curah ini sudah dirancang sejak tahun 2014 ya. Jadi kalau saya mencatat di sini, sempat saya catat 2013 itu sudah mulai mulai ada peraturan terkait minyak curah. Jadi pada tahun 2013, kemudian baru tahun 2020 ya, per tanggal 2 April itu ditetapkannya peraturan Menteri Perdagangan nomor 36. Nah, ini peraturan ini merupakan perubahan dari peraturan Menteri Perdagangan pada tahun 2014. Jadi sudah sejak sekitar berapa ya, 8 tahun yang lalu ya, 2001, sekitar 7 sampai 8 tahun yang lalu ini sudah dirancang yang sedemikian rupa. Sehingga di sini kita memang harus melihat dari sisi dari sisi permainan politik perdagangan ataupun dengan permainan politik pasar gitu ya. Ini siapa yang paling diuntungkan ketika minyak curah ini harus diberhentikan untuk perdagangannya atau untuk dikonsumsi oleh masyarakat gitu ya. Sehingga kalau dilihat dari sisi bahwa yang menikmati atau yang memakai dari minyak curah itu adalah kondisinya ekonomi taraf ekonomi masyarakat menengah ke bawah, maka kita di sini harus harus membuka gitu ya, membuka pemikiran kita bahwa ini adalah bisa dilihat atau bisa dipandang ini adalah permainan politik pasar gitu ya. Semacam akhirnya ketika minyak curah ini diberhentikan, bisa jadi ini menguntungkan ya pihak-pihak lain, menguntungkan pihak lain dan juga merugikan pihak-pihak tertentu juga. Nah, dari sini maka tugas kita ataupun kami dari komunitas itu harus tetap menyuarakan bahwa kalau memang pelarangan minyak goreng curah ini tidak untuk diterapkan, jadi makso untuk diterapkan, maka di situ harus ada tanggung jawab dari pemerintah untuk menyediakan minyak goreng yang itu bisa dinikmati dari kalangan menengah ke bawah, dan juga selain bisa dinikmati juga bisa terjangkau harganya.